Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di mata pelajaran matematika untuk kelas 11. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan minggu kelima. Nah, setelah di pertemuan 1-4 kemarin kita sudah membahas materi tentang matriks. Hari ini kita pun masih tetap akan membahas materi tentang matriks. Melanjutkan dari materi di pembelajaran di video keempat. Di video keempat kemarin kita sudah membahas sedikit tentang operasi pada matriks, di mana operasi pada matriks itu ada penjumlahan dan pengurangan, dan ada juga perkalian. Nah, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan yang operasi pada matriks, yaitu perkalian. Kalau minggu lalu kita sudah membahas perkalian matriks dengan skalar atau bilangan bulat, kalau hari ini kita akan melanjutkan tentang perkalian matriks dengan matriks. Nah, selain dengan skalar, matriks juga bisa dikalikan dengan sesama matriks. Nah, dua matriks dapat dikalikan jika banyak kolom matriks pertama sama dengan banyak baris matriks kedua. Cara mengalikannya adalah dengan metode Bascom. Apa itu metode Bascom? Metode Bascom adalah metode mengalikan baris dikalikan dengan kolom. Nah, ini sebagai gambaran. Di sini saya punya contoh. Ini ada matriks A, B, C, dan D. Di sini ada matriks yang isinya E, F, G, H, di mana dua matriks ini adalah dua matriks yang ordonya sama dan dikalikan. Cara mengalikannya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Cara mengalikannya adalah mengalikan baris dengan kolom. Nah, di sini baris yang pertama kita kalikan adalah baris AB dengan kolom yang pertama, yaitu kolom EG. Di mana cara mengalikannya adalah yang A dikalikan dengan E, setelah itu ditambahkan yang B dikalikan dengan G. Paham ya? Selanjutnya, setelah baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, baris pertama selanjutnya dikalikan dengan kolom kedua. Caranya sama cara mengalikannya, yaitu A dikalikan dengan F ditambah B dikalikan dengan H. Setelah baris pertama dikalikan dengan semua kolom, sekarang lanjutannya adalah baris kedua dikalikan juga dengan semua kolom di matriks yang kedua. Di sini baris pertama isinya adalah C dan D dikalikan dengan kolom pertama, yaitu E dan G. Jadinya adalah C dikalikan E ditambah D dikalikan G. Setelah baris kedua dikalikan kolom pertama, sekarang baris kedua lanjut dikalikan dengan kolom kedua. Caranya masih sama, berarti satu persatu. C dulu dikalikan dengan F, setelah itu ditambahkan dengan D dikali H. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pertama. Nah, di sini ada nomor 1, tentukan hasil perkalian matriks A di mana elemennya 1, 2, 3, dan 4, dan matriks B elemennya adalah 5, 6, 7, dan 8. Di sini kita disuruh mengalikan antara matriks A dikalikan dengan matriks B. Nah, matriks A dikalikan dengan matriks B, caranya sama seperti tadi. Kebetulan dua matriks ini adalah dua matriks yang mempunyai ordo yang sama. Jika mempunyai ordo yang sama, otomatis dua matriks ini juga bisa langsung dikalikan. Cara mengalikannya adalah dengan metode Bascom tadi ya, berarti mengalikan baris dengan kolom. Baris pertama yang kita kalikan adalah baris 1 dan 2 dikalikan dengan kolom pertama, yaitu kolom 5 dan 7. Cara mengalikannya, yang pertama kita kalikan dulu 1 dengan 5. 1 ini dikalikan dengan 5, setelah itu dijumlah atau ditambah dengan 2 dikali 7. Nah, setelah baris pertama ini dikalikan dengan kolom yang pertama, lanjut ke selanjutnya adalah baris yang pertama ini kita kalikan dengan kolom yang kedua. Nah, ini dia. 1 dikalikan dengan 6, ini ditambah 2 dikalikan dengan 8. Selanjutnya, setelah kita kalikan, kita pindah, karena baris 1 sudah dikalikan dengan kolom pertama dan kedua, sekarang kita pindah ke baris yang
2. Baris kedua di sini isinya adalah 3 dan 4. Dia dikalikan dulu dengan kolom yang pertama. Jadinya adalah 3 ini dikalikan dengan 5 ditambah 4 dikalikan dengan 7. Setelah dikalikan dengan kolom yang pertama, baris kedua kita kalikan juga dengan kolom yang kedua. Nah, ini 3 dikalikan dengan 6 dulu, baru ditambahkan dengan 4 dikalikan dengan 8. Setelah kita urutkan perkaliannya seperti ini, kita tinggal jumlah atau operasikan seperti biasa. Berarti kita mulai dari di sini, 1 dikali 5 berarti kan 5, 2 dikali 7 14, 1 dikali 6 6, 2 dikali 8 adalah 16, 3 dikali 5 15, 4 dikali 7 28, 3 dikali 6 18, 4 dikali 8 adalah 32. Selanjutnya dijumlahkan seperti biasa hingga kita mendapatkan hasil 19, 22, 43, dan 50. Sehingga hasil dari perkalian matriks A dikalikan dengan matriks B adalah matriks yang elemennya ini, 19, 22, 43, dan 50. Cukup jelas kan ya? Selanjutnya untuk contoh yang kedua, di sini kita disuruh menentukan hasil perkalian matriks K dan matriks L. Kalau di contoh pertama tadi, matriksnya ordonya sama ya. Kalau di sini, matriksnya ordonya tidak sama. Di sini barisnya ada 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Di sini kolomnya hanya ada 1, barisnya tapi ada 3. Nah, karena ordonya ini di sini 2 dikali 3 dan di sini 3 dikali 1, otomatis jumlah kolom di sini dan jumlah baris di sini sama. Jadi kita bisa langsung mengalihkan dua matriks ini. Cara mengalihkannya juga masih sama seperti yang tadi. Berarti kita kalikan dulu barisnya. Di sini baris yang pertama adalah 2, min 4, dan 7. Karena kolomnya hanya 1, berarti nanti masing-masing baris hanya dikalikan dengan kolom ini, kolom pertama ini. Cara mengalihkannya pun masih sama, satu per satu. Pertama yang kita kalikan adalah 2 dikalikan dengan 8. 2 dikalikan dengan 8, selanjutnya ditambah min 4 dikalikan dengan min 1, dan 7 dikalikan dengan 10. Setelah baris pertama ini dikalikan dengan kolom ini, selanjutnya adalah baris yang kedua. Baris kedua juga dikalikan dengan kolom ini. Nah, cara mengalihkannya pun satu per satu, 5 dikali 8, ditambah 6 dikali min 1, dan 3 dikalikan dengan 10. Setelah itu dilakukan perkalian operasi biasa, berarti 2 dikali 8, min 4 dikali min 1, 7 dikalikan 10, 5 dikali 8, 6 dikali min 1, ditambah 3 dikali 10, sehingga diperoleh hasil ini. Setelah itu dijumlahkan. Nah, ini hasil akhirnya. Berarti hasil akhirnya adalah 90 dan 64. Hasil perkalian dari matriks K dengan L adalah matriks 90 dan 64. Nah, contoh kedua, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga, kita diketahui matriks R itu adalah 2, min 1, 3, dan 5. Matriks T-nya adalah 4, min 7, 0, 8, min 3, dan min 5. Kita disuruh menentukan matriks RT. Matriks RT ini artinya adalah perkalian antara matriks R dikalikan dengan matriks T. Nah, kenapa matriks R dengan matriks T ini tidak dapat dikalikan? Karena pada matriks R ini jumlah kolomnya itu tidak sama dengan jumlah baris yang ada pada matriks T. Otomatis karena tidak sesuai dengan ketentuan yang pertama tadi, dua matriks ini tidak bisa dikalikan. Otomatis tidak bisa dikalikan sehingga kolom matriks R-nya di sini kan isinya 2 dan baris matriks T di sini adalah 3. Otomatis kan tidak sama antara kolom dengan baris dari kolom matriks yang pertama, matriks R dengan baris matriks T kan 3. Otomatis karena ini tidak sama, jadi dua matriks ini tidak bisa dikalikan. Nah,
Itu tadi penjelasan singkat atau cara singkat untuk menyelesaikan perkalian matriks dengan matriks. Dari contoh-contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa hasil kali dua matriks A dengan urut M dikali N dan matriks B dengan urut N dikali P adalah sebuah matriks C sama dengan AB yang berurut M kali P. Nah, seperti ini kesimpulannya. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan saya tadi, coba dua soal ini dikerjakan. Kalian coba semaksimal mungkin dari dua ini dengan cara yang sudah saya ajarkan tadi. Kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Nah, minggu depan kita kumpulkan dan kita akan bahas bersama di kelas bersama guru matematika masing-masing. Nah, cukup jelas pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Pastikan untuk absensi online dan untuk mengerjakan tugas sesuai yang ditugaskan hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STM Turen, hebat!